Halo, apa kabar? Semoga kamu dan keluarga semuanya dalam keadaan sehat-sehat ya. Kali ini Ferris Channel akan menceritakan film yang diangkat dari kisah nyata berjudul Girl in the Basement. Film ini berkisah tentang seorang gadis yang belum genap usianya 18 tahun bernama Sarah yang memiliki mimpinya sendiri tentang masa depannya. Sarah menentang sikap otoriter ayahnya yang selalu melarangnya bergaul dan pergi keluar dengan teman-temannya. Akhirnya Sarah tumbuh menjadi anak pembangkang dan sering melawan ayahnya. Sang ayah bernama Don, sang ibu bernama Irene, dan kakak semata wayangnya bernama Amy yang selalu nurut kepada ayahnya. Saat makan malam, Sarah meminta izin kepada ayah kalau malam itu akan ke pesta bersama Chris pacarnya. Seperti biasa, ayah melarangnya walaupun Amy kakaknya berniat mengantar. Tapi Sarah tetap pergi secara diam-diam keluar dari jendela kamarnya dan pergi ke pesta bersama Chris. Ayah dan ibu mendapati Sarah tidak ada di kamarnya. Esok paginya, ayah yang sedang duduk di depan teras memergoki Sarah yang pulang diantar Chris. Ayah pun langsung memarahi Sarah. Sarah melawan perkataan ayahnya. Ayah mengatakan kalau di rumah itu semua harus mematuhi peraturannya. Seperti biasa, Sarah pun menentang dan melawan ayahnya. Keesokan harinya, Amy yang baru datang dari asrama mendatangi kamar Sarah. Tak lama ibu pun datang dan mengatakan kalau ayah menghukum Sarah 1 minggu tidak boleh keluar dari rumah. Saat mereka sedang ngobrol, tak sengaja ayah yang lewat mendengar obrolan mereka. Apalagi Sarah mengatakan kalau ia mau keliling dunia dan bekerja di luar negeri setelah ia lulus SMA dan memulai kerja di Florida. 3 bulan kemudian, saat itu ibu ingin pergi ke sebuah toko menanyakan kepada Sarah di mana ayahnya. Saat itu ayahnya sedang mengurus kebun. Amy sudah pulang ke asramanya. Ibu mengatakan kalau akhir-akhir ini ayah sering berada di ruang bawah tanah dan menyuruh Sarah sekali-sekali mengecek ke sana. Tapi ibu juga tidak terlalu curiga karena ayah sering bekerja di ruangan itu. Setelah ibu pamit pergi ke toko, ayah pun masuk ke dalam rumah dan memanggil Sarah yang saat itu sedang asik ngobrol di telepon dengan Chris. Ayah meminta Sarah membantunya untuk sama-sama mengangkat sebuah box cukup besar ke ruang bawah tanah. Setelah sampai di ruang bawah tanah, Sarah baru pertama kali melihat kalau ruang bawah tanah itu ternyata ada ruang rahasia di balik rak buku. Tanpa curiga, Sarah menuruti ayah yang menyuruhnya untuk berjalan membawa box ke ujung ruangan itu. Saat ayah menanyakan pendapat Sarah mengenai ruangan itu, Sarah menjawab kalau ruangan itu menyebalkan karena tidak ada jendela di sana. Kemudian, ayah yang berdiri di dekat pintu tiba-tiba saja menutup pintu dan menguncinya. Sarah pun berteriak supaya ayah membuka pintu. Ayah yang sudah kesal dan marah karena Sarah sering melawannya tidak menggubris permintaan Sarah. Sarah mencoba menekan beberapa kali password pintu itu tetapi tidak berhasil. Sarah terus berteriak memanggil ibu dan meminta tolong. Khawatir suara Sarah dapat terdengar ke atas, maka ayah menutup lubang ventilasi dengan karpet. Malam harinya, ibu khawatir karena Sarah menghilang, tidak ada kabar sama sekali. Ibu sudah menelpon teman-teman Sarah, tetapi semua tidak tahu di mana keberadaan Sarah. Ibu juga sudah melapor polisi dan menyuruh Amy untuk menelpon Chris. Hari kedua di ruang bawah tanah, Sarah terus mencoba password pintu, tetapi selalu gagal. Di hari keempat, lalu Sarah bertanya kepada ayah mengapa ayah mengurungnya.
Ayah menjawab kalau Sarah dihukum karena ia pembangkang dan tidak sopan kepadanya. Lalu siang harinya polisi datang karena ibu melapor atas hilangnya Sarah. Polisi menduga kalau Sarah kabur dari rumah karena sebelumnya pernah pergi diam-diam keluar rumah. Dan remaja usia Sarah biasanya datang dan pergi dari rumah sesuka hati. Ayah menambahkan kalau Sarah pernah berencana untuk mengunjungi 50 negara bagian dan akan bekerja di Florida. Tapi ibu mengatakan kalau itu baru rencana setelah Sarah usia 18 tahun dan tak mungkin juga Sarah pergi tanpa pamit dengan ibunya. Lalu sudah hari ke-7, Sarah pun sudah sangat bosan di ruangan itu. Sore harinya Chris datang ke rumah Sarah dan bertemu dengan ayah. Chris menanyakan apakah Sarah sudah kembali karena polisi juga menelponnya menanyakan Sarah. Lalu ayah menanyakan apakah Sarah pernah cerita tentang Steve kepada Chris. Dan ayah mengarang cerita kalau Sarah mempunyai rencana akan pergi dengan Steve ke luar negeri jika lulus SMA. Dan ayah mengatakan kalau Sarah saat ini berada di Florida dan bekerja di sana sebagai pelayan restoran. Hari ke-21. Di hari itu tepat hari ulang tahun Sarah yang ke-18. Ayah membawakan kue ulta dan menyuruh Sarah untuk meniup lilin. Sarah yang selalu dipukul jika melawan ayahnya, lalu meniup lilin itu. Ayah juga memberikan hadiah berupa baju dan menyuruh Sarah memakainya. Lalu ayah mengatakan Sarah terlihat sangat cantik memakai baju pemberiannya. Sarah pun mengutarakan keinginannya untuk keluar dari ruangan itu. Lalu ayah mengatakan kalau Sarah harus menuruti kemauannya dan jangan memanggilnya ayah tetapi panggil saja Don namanya. Dan di hari ultanya Sarah pun harus melayani nafsu ayahnya lagi. Lalu di hari ke-38, Sarah mendapat makanan berupa daging dalam kemasan kaleng. Lalu muncul ide Sarah untuk melawan ayahnya dengan melukai menggunakan tutup kaleng itu. Dan ketika ayah mendatanginya, Sarah langsung menyerang ayahnya. Tapi sayangnya ayah dengan sigap menangkap tangannya. Dan di hari 354 atau sekitar 11,5 bulan, saat Sarah sedang menyapu lantai, tiba-tiba Sarah yang sedang hamil besar itu merasakan mulas dan tiba saatnya untuk melahirkan. Sarah berjuang sendirian untuk melahirkan di ruang bawah tanah itu. Dan untunglah bayinya lahir dengan selamat, guys. Lalu bayi perempuan cantik itu Sarah beri nama Mary. Tak terasa sudah tahun keempat, ibu masih menantikan kabar dari Sarah. Lalu ibu menyarankan ayah untuk menyewa penyelidik swasta untuk mencari Sarah, anak bungsu mereka. Ayah menolaknya karena akan buang-buang uang saja. Sedangkan ibu sudah menghabiskan $5.000 untuk mencari Sarah ke Florida. Ibu yang sedih mendengar jawaban ayah menanyakan mengapa ayah tidak ada rasa khawatir dengan Sarah. Ibu pun mengatakan akan terus mencari Sarah, tidak peduli berapapun biayanya. Keesokan harinya, ayah membawa TV untuk Sarah dan Mary sebagai hadiah Natal. Tentu mereka sangat senang. Apalagi Sarah akhirnya bisa nonton TV sebagai hiburan. Mary yang sejak lahir dikurung di situ baru kali ini melihat TV. Mereka pun senang karena sekarang ada TV sebagai hiburan mereka. Di tahun ke-7, saat itu Mary sedang demam panas tinggi. Anak Sarah yang kedua bernama Michael sudah berumur 4 tahun saat itu. Tak lama ayah datang membawa obat penurun panas. Tapi obat yang dibawa ayah semuanya untuk orang dewasa. Ayah dengan santai mengatakan kalau Mary dapat diberikan dosis setengahnya. Sarah pun meminta Mary untuk dibawa ke rumah sakit. Tapi ayah mengatakan
kalau Sarah seorang ibu harus bisa menangani anak yang sakit. Sarah terus berteriak memohon kepada ayah kalau Mary memerlukan pertolongan dokter. Tapi ayah malah pergi begitu saja, meninggalkan mereka. Pada suatu malam, Sarah melahirkan anaknya yang ketiga. Mary hanya dapat membantu seadanya, seperti mengambilkan barang-barang yang diperlukan ibunya. Dan keesokan harinya, ayah datang dan menanyakan nama anaknya yang baru lahir. Sarah menamakannya Thomas. Sarah meminta ayah untuk membawa Thomas untuk dirawat neneknya karena ruangan mereka sudah sempit untuk 4 orang. Esok paginya, ibu dikejutkan dengan tangisan bayi di teras rumah. Di keranjang bayi itu, ibu menemukan surat yang ditulis Sarah. Sarah meminta ibu untuk merawat Thomas sampai ia datang menjemputnya. Sarah pun mengatakan kalau ia baik-baik saja. Ketika ibu masuk ke dalam rumah sambil menggendong Thomas, ayah menemukan gulungan kertas dan membukanya. Ternyata itu adalah surat yang ditulis Sarah. Lalu ayah langsung mendatangi Sarah dan mengatakan kalau ia menemukan surat yang ditulis Sarah untuk ibunya. Di mana isi surat itu, Sarah meminta tolong dan meminta ibu untuk menelpon polisi. Sayang sekali rencana Sarah kali ini kembali gagal ya guys. Di tahun ke-14, Mary sudah menjadi remaja yang cantik. Ayah pun memuji kecantikan Mary. Sarah melihat itu langsung memanggil Mary. Lalu Sarah melarang ayah untuk menyentuh Mary lagi. Di tahun ke-17, saat itu ibu sedang duduk di kamar Sarah. Thomas yang sudah remaja masuk dan melihat neneknya yang sedang duduk sedih di sana. Ibu mengatakan kalau ia sangat rindu dengan Sarah. Thomas mengatakan kalau kakek pernah mengatakan kalau ibunya tidak akan pernah kembali lagi. Saat itu karena hujan deras, atap kamar di ruang bawah tanah itu pun bocor sehingga air hujan pun menetes ke kamar mereka. Kemudian Sarah memanjat dan memeriksa, ternyata di langit-langit kamar itu ada lubang yang dapat melihat keluar. Dan pada malam harinya, Sarah menggunakan senter untuk memberikan tanda cahaya keluar. Kalau saja ada orang lewat dapat melihat cahaya itu dan menolong mereka. Dan benar saja ada seorang pria lewat dan melihat cahaya itu, lalu ia memberitahukan kepada ayah tentang cahaya itu. Mungkin ada orang di rumah memberi isyarat minta tolong, kata pria itu. Kemudian ayah pun mengucapkan terima kasih dan mengatakan akan memeriksanya. Kemudian ayah yang marah langsung mendatangi Sarah. Sarah yang kaget langsung turun dari meja. Akibat pukulan ayah yang lumayan keras mengakibatkan kandungan Sarah kontraksi dan perdarahan. Akhirnya Sarah pun melahirkan, tetapi sungguh malang bayinya meninggal dunia. Keesokan harinya ayah datang dan membawa mayat bayi itu. Sarah hanya bisa menangis. Lalu ayah mengubur mayat bayi itu di samping rumah. Tahun ke-18, ayah mendatangi mereka sambil memberikan kado ultah untuk Michael. Sarah menanyakan bagaimana kabar Thomas. Ayah mengatakan kalau Thomas sehat dan makannya kuat. Thomas sudah semakin tinggi besar dan saat ini sedang aktif olahraga softball. Lalu Michael pun mengatakan kalau ia juga ingin seperti Thomas adiknya dan bertanya kapan ia dapat merasakan itu. Pada suatu hari, karena Mary dan Michael sudah cukup dewasa, maka Sarah pun menceritakan siapa sebenarnya ayah mereka itu. Mengapa ayah mengurung mereka di sana. Sarah menceritakan rahasia yang ia pendam selama ini.
Mary dan Michael pun kaget mendengar cerita itu. Apalagi mereka mengetahui kalau ayah mereka ternyata ayah ibunya juga. Bingung juga mereka. Itu kakek tapi sekaligus ayah biologis mereka. Mary yang syok lantas sesak nafas karena asma yang dideritanya. Sarah dan Michael mencoba menenangkan Mary. Kemudian Sarah pun memeluk kedua anaknya itu. Tahun ke-19. Saat itu ayah mengabarkan kalau ia baru saja di PHK. Karena bingung untuk membiayai anak-anaknya, maka ayah berencana menghabisi mereka di ruang bawah tanah dengan asap knalpot dari mobilnya. Sadis banget si ayah ini ya guys. Tapi belum lama asap knalpot itu diarahkan ke lubang ventilasi ruang bawah tanah itu. Tiba-tiba saja Thomas mendatanginya. Niat ayah yang ingin membunuh mereka pun tidak jadi. Untung saja Thomas datang ya guys. Kemudian ayah memeriksa keadaan anak-anaknya di ruang bawah tanah. Ayah pun merasa lega kalau semuanya baik-baik saja. Di tahun ke-20, saat itu sakit asma yang diderita Mary makin parah. Mary sudah kesulitan bernafas. Sarah dan Michael panik dan khawatir melihat kondisi Mary. Tak lama, ayah pun datang. Sarah menceritakan kondisi Mary. Sarah meminta ayah untuk segera membawa Mary sekarang juga ke rumah sakit. Tapi ayah menolak karena beresiko takut kalau Sarah akan melapor ke polisi. Sarah terus memaksa dan mengatakan kalau Mary harus segera ditangani di rumah sakit karena sudah sesak nafas. Sarah mengatakan ke ayah kalau ayahnya mencintai Thomas, maka seharusnya ayah tidak membiarkan Mary kakak Thomas meninggal. Sarah pun berjanji tidak akan melapor polisi. Akhirnya ayah pun setuju. Ayah dan Sarah segera membawa Mary ke rumah sakit. Saat itu Sarah sempat melihat ruang keluarga, tempat di mana ia berkumpul dengan ibu dan kakaknya dulu. Ayah menyuruh Sarah segera masuk ke mobil, khawatir ibu dan Thomas melihatnya. Sesampai di rumah sakit, Mary langsung ditangani oleh para medis dan untunglah nyawa Mary masih dapat tertolong. Sarah yang dari tadi khawatir kehilangan Mary merasa lega melihat Mary bisa selamat. Kemudian suster menemui ayah dan Sarah. Suster menanyakan mengenai riwayat penyakit Mary dan menanyakan berapa sering Mary mengalami serangan asma. Ayah berbohong mengatakan kalau Mary selama ini kegiatannya homeschooling dan belum pernah dirawat. Suster pun heran mengapa Mary belum pernah divaksin. Sarah hanya diam sedangkan ayah yang menjawab kalau selama ini Mary baik-baik saja. Suster mengatakan kalau sebentar lagi Mary akan ditangani oleh dokter. Lalu suster meminta ayah untuk mengisi formulir untuk pendaftaran berobat. Sarah berpikir bagaimana caranya untuk meminta tolong ke orang-orang yang ada di sana. Kemudian Sarah meminta izin untuk ke toilet, tapi ayah melarangnya dan menyuruhnya tetap duduk di sebelahnya. Lalu muncul ide Sarah untuk menumpahkan segelas air minum ke formulir itu sehingga basah. Karena formulir itu basah, ayah meminta lagi formulir yang baru ke bagian administrasi. Kesempatan itu digunakan Sarah untuk meminta pertolongan. Kemudian Sarah berjalan mendekati suster tadi. Tiba-tiba ayah memanggil dan mencoba mendekati Sarah. Dan untunglah akhirnya Sarah dapat mendekati perawat yang sedang ngobrol dengan staf polisi rumah sakit. Sarah pun langsung memeluk perawat itu dan mengatakan kalau ia membutuhkan pertolongan. Ayah berusaha kabur tetapi polisi segera mengejarnya dan menangkapnya.
Di ruang perawatan, Mary menanyakan ia berada di mana. Sarah mengatakan kalau mereka di rumah sakit dan mereka sudah keluar dari ruang bawah tanah. Dan mengatakan kalau ayah ditangkap polisi untuk mempertanggungjawabkan atas perbuatannya. Mary pun menangis bahagia karena akhirnya bisa bebas. Sementara di rumah, polisi menyelamatkan Michael dan mobil ambulans membawanya ke rumah sakit karena Michael sudah lemas karena kekurangan oksigen. Ibu dan Thomas pun berpelukan sambil menangis. Beberapa hari kemudian, Mary, Michael dan Thomas bermain bola bersama di halaman rumah. Dan tak lama, Mary memberitahu kalau ada laki-laki yang datang mengendarai motor. Dan ternyata laki-laki itu adalah Chris. Lalu Chris mengatakan kalau ia merasa bersalah selama ini hanya percaya cerita ayah Sarah dan tidak berusaha untuk mencari Sarah. Sarah pun mengatakan kalau selama 20 tahun ia selalu memikirkan Chris. Kemudian Chris mengandeng tangan Sarah dan berjanji untuk selalu melindungi Sarah dan hidup bahagia bersama. Dan cerita pun tamat. Nah, bagaimana ceritanya guys? Ketik di kolom komen ya. Oh ya, yang belum subscribe jangan lupa subscribe ya guys, supaya saya semakin semangat untuk membuat video-video berikutnya. Dan tak lupa saya ucapkan terima kasih buat kamu yang sudah nonton. Sampai jumpa. Dadah. Oh